When the mountains fall and the sea turns around, but my word stands firm, says the Lord. When the world gets tough, filled with broken hearts, but my love won't fail, says the Lord. Your love is powerful, knees shall bow. Your love is mighty, the earth will shake. Your grace abounds in us. You're more than enough for me. Jesus, you're to break every chain, our lives in your hands. You're in control, grace overflows in us. You're more than enough for me. When the mountains fall and the sea turns around, but my word stands firm, says the Lord. When the world gets tough, filled with broken hearts, but my love won't fail, says the Lord. Sing your love is powerful, knees shall bow. Your love is kita yang bertugas mengucapkan selamat datang dalam ibadah minggu kedua sesudah Pentakosta. Kiranya ibadah kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberita firman pada saat ini akan disampaikan oleh Pendeta Martin Luther Koimo Istehan. Terbentang luas ladang pelayanan dan kesaksian GPIB, melewati jalan-jalan berlumpur, berbatu, dan sulit untuk dilalui, menyeberangi sungai-sungai yang tenang, panjang, namun kadang mencekam, menembus gunung-gunung yang terjal dan tak biasa untuk dijangkau, menyusuri lembah-lembah yang dingin dan sepi. Tampaknya tidak ada harapan, tampaknya tidak ada damai, tampaknya semua serba terbatas. Tapi syukur kepada Tuhan untuk tetap memelihara umatnya dan tetap memegang janjinya. Tidak sekalipun Tuhan membiarkan umatnya berjalan sendiri dalam keadaan yang tak mudah. Tuhan tetap memegang janjinya dan menghadirkan damai sejahtera bagi umat yang dikasihi. Damai sejahtera yang membuat umat Tuhan di berbagai wilayah pelayanan dan kesaksian dapat bertahan dan berjuang untuk kemandirian. Marilah mengucap syukur kepada Allah atas janji setianya pada umat yang berharap hanya kepadanya.
Mari menyambut firman Tuhan yang hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Kita memuji Tuhan dari kitab bab 3. Yesus Juru Selamat kita menyertai kami. Ya Bapa Maha Kuasa, kami bersyukur atas pertolongan dan berkat-Mu yang kami terima dalam kehidupan selama sepekan yang lalu. Mulai kehidupan kami di pekan yang baru ini, kami datang untuk beribadah, bersujud sembah dan memuji nama-Mu. Layakkan kami dan berkenanlah atas ibadah, sembah, sujud dan pujian yang kami panjatkan kepadamu. Kami pun sadar dan mengakui segala dosa dan kejahatan kami, baik yang tampak dalam sikap dan laku kami, maupun yang tersembunyi di pikiran dan hati kami. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera ya Bapa, serta barulah hidup kami oleh Roh Kudus. Sebab oleh rahmat-Mu ya Bapa,
dan dengan memandang kepada Yesus Kristus, kami bersyukur atas kasih setia dan pengampunan-Mu yang nyata dalam hidup kami sampai hari ini. Ajarlah kami untuk mengikuti teladan kasih-Mu serta melakukan firman dan kehendak-Mu sebagai saksi-saksi yang setia di sepanjang hidup kami, sehingga melalui kami banyak orang akan memuji dan memuliakan nama. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Tuhan, kita akan masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan. Sebelum itu mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas pemeliharaan Tuhan bagi kami di sepanjang minggu yang boleh kami lalui. Dan dalam ibadah pada saat ini ya Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Roh-Mu yang kudus menuntun kami, sehingga firman-Mu kami pahami, lalu dengan setia kami melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Ya Tuhan, berfirman-Lah, karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, marilah kita berdiri untuk mendengarkan pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus, haleluya. Bacaan Alkitab hari ini terambil dari kitab Kejadian pasal yang ke-31 ayat yang ke-43 sampai yang ke-50 dengan judul perikop perjanjian antara Yakub dan Laban. Lalu Laban menjawab Yakub, perempuan-perempuan ini anakku, dan anak-anak lelaki ini cucuku, dan ternak ini ternakku. Bahkan segala yang kau lihat di sini adalah milikku. Jadi, apakah yang dapat kuperbuat sekarang kepada anak-anakku ini, atau kepada anak-anak yang dilahirkan mereka? Maka sekarang marilah kita mengikat perjanjian, aku dan engkau, supaya itu menjadi kesaksian antara aku dan engkau. Kemudian Yakub mengambil sebuah batu dan didirikannya menjadi buku. Selanjutnya berkatalah Yakub kepada sanak saudaranya, kumpulkanlah batu. Maka mereka mengambil batu dan membuat timbunan. Lalu makanlah mereka di sana di dekat timbunan itu. Laban menamai timbunan batu itu Yegar Sahaduta, tapi Yakub menamainya Galed. Lalu kata Laban, timbunan batu inilah pada hari ini menjadi kesaksian antara aku dan engkau. Itulah sebabnya timbunan itu dinamai Galed. Dan juga Mispa, sebab katanya, Tuhan kiranya berjaga-jaga antara aku dan engkau apabila kita berjauhan. Jika engkau mengambil anak-anakku dan
jika engkau mengaibkan anak-anakku, dan jika engkau mengambil istri lain di samping anak-anakku itu, ingatlah, walaupun tidak ada orang dekat kita, Allah juga yang menjadi saksi antara aku dan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Shalom, Bapak Ibu kasih Tuhan. Apa kabar? Bapak Ibu kasih Tuhan, hari ini kita akan belajar firman Tuhan mengenai bagaimana sih orang Kristen dalam hidupnya ketika berjanji kepada siapapun. Atau intinya Pak Mereka mau mengatakan kepada kita semua, bagaimana caranya kita menepati janji kepada orang-orang di sekitar kita, kepada suami kita, kepada istri kita, kepada teman kita, kepada anak kita, kepada rekan kerja kita. Bagaimana sih janji itu? Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, janji ini menjadi penting. Janji ini sangat penting. Mengapa? Karena dari janji ketahuan apakah orang itu benar-benar serius atau hanya bercanda. Misalnya kalau Bapak Ibu berjanji dengan orang-orang di dekat Bapak Ibu, itu Bapak Ibu kasih Tuhan pasti akan dengan setia menepatinya. Bagaimana kalau Bapak Ibu dan saya tidak menepati janji itu? Tentu orang yang membuat janji dengan kita pasti kecewa. Yang kedua, pasti dia akan menilai kita, wah orang ini tidak bisa diajak untuk berjanji, misalnya demikian. Jadi Bapak Ibu kasih Tuhan, karena demikian maka janji itu sangat penting dalam kehidupan kita untuk kita tepati. Apalagi berbicara tentang kita, Bapak Ibu dan saya sebagai orang-orang Kristen. Dalam pemahaman kita orang Kristen itu orang yang baik, mengasihi, dan juga jujur. Jujur kan mengarahkan orang Kristen untuk juga bisa menepati janji. Dari perbuatan ini tentu orang mengenal kita dan orang baik terhadap kita. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, kita melihat pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini di dalam kitab Kejadian pasal 31 ayat 43 sampai ayat 50. Di situ terjadi sebuah perjanjian. Antara siapa? Antara Yakub dan Laban. Jadi Bapak Ibu kasih Tuhan, cerita Yakub dan Laban ini kan kalau kita flashback ke belakang, mereka berdua pernah bersedekah. Akhirnya mereka berdua karena melihat catatan ke belakang pernah bersedekah, akhirnya mereka berdua membuat sebuah perjanjian. Membuat sebuah perjanjian supaya ke depan mereka bisa hidup saling baik, bisa hidup saling tolong-menolong, bisa hidup saling berdekatan dan saling membantu, saling mengasihi. Nah, harapannya ke depan adalah itu, sehingga pembacaan kita pada saat ini mereka berdua berjanji, Yakub dan Laban berjanji. Kasih Tuhan, kalau kita lihat di sini ayat 46 misalnya, selanjutnya berkatalah Yakub kepada sanak saudaranya, kumpulkanlah batu. Maka mereka mengambil batu dan membuat timbunan. Lalu makanlah mereka di sana di dekat timbunan itu.
Laban menamai timbunan batu itu Yegar Sahaduta, tetapi Yakub menamainya Galet. Kita lanjutnya. Lalu kata Laban, timbunan batu inilah pada hari ini menjadi kesaksian antara aku dan engkau. Itulah sebabnya timbunan itu dinamainya Galet. Jadi Bapak Ibu kasih Tuhan, memang dalam kehidupan kita membuat sebuah perjanjian, kan biasanya ada sesuatu yang menjadi saksi, entah orang ketiga misalnya, bisa juga sebuah, bukan cuma benda ya, sesuatu yang hidup juga bisa jadi saksi seperti manusia. Lalu kalau kita lihat dalam pembacaan firman Tuhan pada saat ini adalah sebuah benda, yaitu batu yang disusun. Jadi batu ini menjadi kesaksian bagi perjanjian antara Yakub dan Laban. Begitu pula Bapak Ibu kasih, ketika berjanji tentu ada buktinya atau ada saksinya, seperti apa orang ketiga misalnya, atau misalnya dalam sebuah perkawinan, bukti cinta kasihnya itu cincin misalnya. Itu sebuah benda yang nanti menjadi bukti bahwa kita saling mengasihi. Kalau Yakub dan Laban tentu batu ya, yang bagi Yakub dinamakan Galet dan bagi Laban dinamakan Yegar Sahaduta. Nah, ini bagi mereka, bagi Laban nama batu itu ada. Bagi Laban namanya Yegar Sahaduta, tapi bagi Yakub namanya Galet. Kalau kita melihat di sini mereka berdua masing-masing berbeda menamai batu ini. Jadi masing-masing ada pengakuannya tersendiri. Untuk apa? Untuk menandakan bahwa janji ini betul-betul harus dilaksanakan. Biasanya Bapak Ibu kasih Tuhan, kalau janji tidak ditepati kan biasanya ada orang bilang, kapan saya berjanji? Saya tidak pernah berjanji, kok mana buktinya misalnya? Kan biasa begitu Bapak Ibu. Bukan saja dalam janji ya, tapi dalam banyak hal. Sesuatu itu kadang-kadang butuh bukti. Makanya kalau kita lihat dalam cerita perjanjian Yakub dan Laban, di sini ada buktinya, yaitu batu. Nah, Bapak Ibu kekasih Tuhan, lanjut cerita sampai di ayat 50. Jika engkau mengaitkan anak-anakku, dan jika engkau mengambil istri lain di samping anak-anakku itu, ingatlah, walaupun tidak ada orang dekat kita, Allah juga yang menjadi saksi antara aku dan engkau. Nah Bapak Ibu kekasih Tuhan, apa sih yang kadang-kadang membuat orang selalu mengingkari janjinya? Kan banyak hal ya. Apa sih yang kadang-kadang membuat orang selalu mengingkari janjinya? Kalau kita lihat dalam cerita firman Tuhan pada saat ini, cara yang dilakukan oleh Yakub dan Laban itu adalah timbunan batu dengan masing-masing dari mereka memberikan nama. Ini sebagai sebuah bisa dikatakan prasasti lah. Itu bukti bahwa mereka berdua pernah berjanji dengan catatan-catatan yang ada, supaya ke depan tidak bisa dilanggar. Misalnya tiba-tiba Yakub melanggar, lalu Laban bilang, jangan lupa kita pernah berjanji, buktinya mana? Wah, timbunan batu ini namanya seperti ini. Kira-kira begitu. Tapi Bapak Ibu kasih Tuhan, tahukah kita ada sebuah dasar yang penting bagi kita sebagai orang percaya untuk mendasarkan segala sesuatu. Bagi orang percaya kan, kalau kita lihat di sini jauh bahasanya Laban ayat 50 ini luar biasa. Dikatakan walaupun tidak ada orang dekat kita, orang dekat antara Yakub dan Laban, Allah juga yang menjadi saksi antara aku dan engkau. Nah Bapak Ibu kekasih Tuhan, sebagai orang percaya, tentu misalnya kalau orang-orang di sekitar kita tidak melihat kita sebagai orang percaya, kita tetap melakukan sebuah kebaikan. Kan begitu ya. Jangan sampai kita mengatakan bahwa saya berbuat baik supaya dilihat orang. Kadang-kadang gitu. Saya melakukan sesuatu hal yang baik supaya orang melihat saya dan orang mengatakan bahwa orang
di dalam hati kita. Kalau kita mengatakan kita adalah anak Tuhan, maka Tuhan ada di dalam hati dan pikiran kita. Inilah yang memimpin kita. Inilah yang mengarahkan hidup kita supaya selalu jujur. Walaupun tidak dilihat orang lain, walaupun tidak diperhatikan orang lain, walaupun kita sendiri di dalam rumah kita tetap berbuat jujur ya. Karena perbuatan jujur itu tidak harus disaksikan oleh orang lain. Sebenarnya ini di situ dilihat. Perbuatan jujur itu sebenarnya tidak perlu disaksikan orang lain. Mengapa? Karena bagi orang Kristen yang menilai hidupnya adalah Tuhan yang hidup di dalam diri kita masing-masing. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, tentu kelemahan kita sebagai manusia kadang-kadang cenderung kita selalu ingkar janji. Kita selalu tidak menepati janji. Banyak alasan, banyak cara, banyak hal yang membuat manusia selalu mengingkari janjinya. Yang pertama, bahwa kita ini manusia yang selalu memikirkan apa yang menjadi kepentingan diri kita sendiri. Kadang-kadang. Tapi bagi Tuhan lewat firman Tuhan pada saat ini mengajarkan kita satu hal yang sederhana tapi cukup mendasar, khususnya bagi Bapak Ibu dan saya sebagai orang Kristen, yaitu apa? Tuhan Maha melihat, Tuhan Maha mengetahui di hati kita yang paling dalam. Tuhan tahu apa yang kita pikirkan dan apa yang kita maksud. Jadi jika demikian, maka yang harus kita lakukan adalah melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita, berbuat jujur, selalu menepati janji dengan Tuhan, lalu menepati janji dengan sesama kita atau orang-orang di sekitar kita. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, tepat janji itu memang kadang-kadang sulit kita lakukan ya. Karena kecenderungan hidup manusia, dia selalu mau tidak tepat janji. Karena banyak tantangan, banyak halangan, banyak godaan. Kadang-kadang itu banyak godaan. Kan kalau kita lihat di sini tantangan Yakub misalnya, yang Laban tahu, sehingga dikatakan di ayat 50 begini, jika engkau mengambil anak-anakku dan jika engkau mengambil istri lain di samping anak-anakku itu, mengapa Laban katakan hal ini kepada Yakub? Karena Laban tahu kelemahan manusia. Contohnya dalam konteks Yakub, Yakub bisa saja melirik perempuan lain dan atas keinginannya, atas hasratnya, kemudian dia melakukan janji yang sudah ditepati. Kan biasa gitu Bapak Ibu dan saya juga, misalnya kita sudah berjanji sama orang lain, tiba-tiba dalam perjalanan waktu kita berubah karena ada tawaran yang lebih menarik di luar sana, dan akhirnya kita ya sudah, saya itu saja. Akhirnya janji yang kemarin kita lupakan. Nah, ini contoh kecil misalnya yang seperti Laban sampaikan kepada Yakub. Dan juga kalau kita jalani hidup kita sampai sekarang, kan kadang-kadang hal-hal sederhana inilah yang cenderung membuat kita, Bapak Ibu dan saya, itu selalu berada pada posisi mengarahkan kita untuk selalu tidak tepat janji. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, Bapak Pendeta melihat dalam pembacaan kita pada saat ini ada dua hal yang menarik ya. Sebagai bukti supaya janji itu tidak dilanggar, yang pertama adalah timbunan batu. Ini dalam bentuk nyata, ada bendanya, timbunan batu kan ya. Yang kedua ada dalam bentuk adalah mereka percaya bahwa Tuhan itu ada dan melihat. Dua hal yang berbeda. Satu adalah bentuk batu yang kelihatan, yang bisa menjadi catatan bagi Yakub dan Laban supaya tidak melanggar janji. Yang kedua adalah hati mereka. Dua hal yang berbeda. Jadi kedua hal ini juga kadang-kadang Bapak Ibu kasih Tuhan harus kita lakukan. Jangan Bapak Ibu dan saya berjanji kadang-kadang kan sudah, Tuhan tahu kok, betul, Tuhan tahu. Tapi kan kadang-kadang manusia ini
berjanji sama seseorang penting bagi kita untuk membuat sebuah bukti lah. Bukti yang ini menjadi dasar bahwa perjanjian itu pernah dibuat, supaya Bapak Ibu dan saya itu konsisten, dan arahnya membawa kita kepada cara hidup yang lebih konsisten. Konsisten itu apa? Perkataan dan perbuatan itu berjalan bersama. Kita bagi yang mengatakan dia melakukannya konsisten. Nah ini yang mau diarahkan bagi kehidupan kita sebagai orang percaya. Bapak Ibu kekasih Tuhan, kembali dalam kehidupan kita di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah gereja yang kita boleh jalani sampai saat ini, kita juga bisa masuk dalam proses-proses yang dihadapi oleh Yakub dan Laban. Bisa juga Bapak Ibu dan saya bisa terlibat sebuah perjanjian. Maka cerita firman Tuhan hari ini kemudian menguatkan kita. Bapak Ibu kasih Tuhan, mari ketika kita berjanji, satu catatan Pak Pendeta pertama, tepati janjinya. Oke. Nah yang kedua, sebagai manusia tentu kadang-kadang cenderung kita bisa tergoda dan kemudian melupakan janji yang sudah kita buat. Nah, bagaimana supaya hal ini kita bisa hindari? Bapak Ibu kasih Tuhan, kita melihat cara yang dilakukan Laban dengan Yakub adalah membuat sebuah tim lembah. Jadi Bapak Ibu kasih Tuhan, ketika berjanji sama seseorang, kadang-kadang kita perlu bukti. Ada sebuah sesuatu benda atau apa yang kita jadikan dasar supaya janji itu bisa ditepati. Kalau dalam dunia ekonomi ini pentingnya ya, seperti ini kan. Kalau Bapak Ibu dan saya mau beli sesuatu misalnya kan, harus ada bukti kalau barang itu saya mau betul-betul belikan. Kadang-kadang orang bilang, sering katakan dipanjang dulu. Nah, uang mukanya harus ada dulu nih. Kalau uang mukanya sudah dikasih, nah, berarti orang ini memang berniat untuk membeli barang. Kira-kira begitu. Ketika kita berjanji dengan seseorang pun, pasti orang itu pikir dua kali, saya harus percaya nggak sama dia. Nah, gitu. Maka penting sesuatu itu harus menjadi bukti supaya janji itu bisa terlaksana. Nah, yang ketiga ini yang menjadi penting bagi Bapak Ibu dan saya dan harus kita miliki kalau kita mengatakan bahwa kita adalah orang Kristen. Ketahuilah Bapak Ibu kasih Tuhan bahwa Tuhan Maha mengetahui. Tuhan ada di mana-mana. Bagi orang Kristen, Tuhan ada di dalam hati kita. Ini yang selalu menuntun kita supaya tidak melanggar, tidak berbohong. Tetapi yang kita lakukan adalah sebuah kejujuran. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, perbuatan yang ketiga ini penting. Mengapa? Ketika kita berbuat jujur, ketika kita menepati janji kita, ketika kita melakukan hal-hal yang baik, orang senang sama kita. Begitu orang Kristen. Orang Kristen kan disenangi orang. Atas apa? Bukan atas hartanya, bukan atas kehebatannya, bukan atas kegantengannya, bukan. Tetapi atas hatinya yang penuh kasih dan penuh kejujuran. Nah, disinilah Bapak Ibu dan saya kita dikenal. Kita dikenal oleh orang banyak perbuatan perkataan kita yang penuh kasih dan juga kejujuran. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita orang Kristen hadir di tengah-tengah lingkungan masyarakat yang tentu juga tidak semua kita orang Kristen, kita berbeda-beda. Nah, mari kita bawa firman Tuhan ini dalam kehidupan kita supaya Bapak Ibu dan saya kita dikenal baik oleh semua orang di mana kita berada. Kita mengabarkan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita, bukan lewat kehebatan kemampuan, bukan, tapi lewat hati kita yang jujur, yang kasih, yang terbuka, dan satu lagi terakhir, selalu menepati. Nah, mari kami kasih Tuhan, kita jalani hidup kita dengan selalu percaya bahwa Tuhan selalu melihat, Tuhan selalu menyertai kita. Maka dengan demikian, inilah yang menuntun jalan hidup kita untuk melakukan kehendak Tuhan dalam setiap hidup. Demikian firman Tuhan bagi kita, Bapak Ibu kasih Tuhan, yang bukan saja kita
baca dan renungkan, tetapi mengisi hati dan pikiran kita, membuat kita semakin percaya dan melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita hari ini. Terpujilah Kristus, haleluya, amin. Jemaat kekasih Tuhan, bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat, mari kita berdiri untuk mengaku iman menurut pengakuan iman rasmi. Dengan hati dan mulut masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Bapa yang Maha Kuasa, Hari Langit dan kepada Yesus Kristus yang dikandung daripada Roh Kudus, dari anak darah yang menderita di bawah pemerintahan disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja Kudus dan persekutuan, kebangkitan dan hidup. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur bahwa dalam ibadah pada saat ini kami boleh membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman-Mu tidak berlalu begitu saja, namun tersimpan dalam hati dan pikiran kami untuk kami melaksanakannya dengan setia di sepanjang kehidupan. Ajarlah kami ya Tuhan untuk juga hadir sebagai anak-anak-Mu yang bersikap jujur dan juga selalu menepati janji bagi siapapun dan dengan siapapun kami berjanji, sehingga lewat hidup kami ya Tuhan kami juga boleh dikenal baik oleh semua orang, dan lewat hidup kami boleh memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Berdoa di warga jemaat-Mu di GBB Sekolah Pontianak, GBB Bacem Tuhan Utara di Sinta, GBB Pospelkes Eklesia dan Silat. Biarlah kasih dan setia Tuhan selalu memelihara kami, sehingga dalam menjalani hari-hari kehidupan kami tetap menjadi anak-anak Tuhan yang setia, yang melakukan kebenaran firman. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa bagi warga jemaat-Mu Tuhan yang di dalam kehidupannya mengalami pergumulan oleh karena sakit penyakit yang mereka derita, tantangan dalam kehidupan, masalah-masalah dalam keluarga, kekhawatiran dalam kehidupan, ataupun oleh karena wabah penyakit virus corona. Tuhan, marilah Engkau hadir dengan kuasa dan kasih-Mu, menuntun kami, menguatkan kami, menghibur kami, sehingga dalam menghadapi tantangan kehidupan ini kami tidak menjadi anak-anak-Mu yang pudar pengharapan, tetapi kami semakin mencari Tuhan, berdoa dan memuliakan nama-Mu di setiap waktu kehidupan kami.
Terima kasih ya Tuhan. Berdoa bagi kami warga jemaat-Mu yang di dalam kehidupannya boleh bersyukur oleh kami ditambahkan setahun usia dalam kehidupan, mendapatkan hal-hal baik dalam hidup kami. Biarlah kami tidak melupakan Tuhan, tapi kami mengucap syukur, memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Berdoa bagi gereja GPIB secara sinodal, majelis sinode GPIB yang ada, seluruh diakan penatua dan juga para pendeta. Biarlah Tuhan menyertai kami semua, sehingga lewat tugas tanggung jawab pelayanan yang dipercayakan, kami dengan rasa syukur memuliakan, mengerjakan tugas tanggung jawab pelayanan kami dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, walaupun oleh karena wabah virus COVID-19 yang kami alami pada saat ini, sehingga membuat kami beribadah di rumah masing-masing. Namun biarlah kasih Tuhan senantiasa berkenan hadir di setiap rumah warga jemaat-Mu, sehingga tidak kurang firman Tuhan, tidak kurang penyertaan Tuhan melingkupi kehidupan setiap jemaat. Terima kasih. Juga pada saat ini hamba berdoa bagi kami yang boleh bertugas, baik sebagai pemain musik, kantoria, kameramen, baik sebagai diaken, penatua dan juga pemberita firman. Biarlah apa yang kami perbuat ini ya Tuhan senantiasa memuliakan nama Tuhan. Berkati pelayanan kategorial yang ada dalam gereja kami, persekutuan anak-anak kami yang masih kecil, persekutuan pemuda, gerakan pemuda, persekutuan kaum perempuan, persekutuan kaum bapa dan juga persekutuan kaum lanjut usia. Biarlah walaupun dalam kondisi yang kami alami, tapi tidak membuat kami berhenti untuk berdoa, membaca firman dan juga memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Juga pada ibadah pada saat ini kami berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Berkati pemerintah kami ya Tuhan, mulai dari presiden sampai kepada tugas tanggung jawab bahagian yang terkecil di dalam masyarakat, TNI, Polri, bahagian kesehatan. Biarlah senantiasa kami semua menjalankan tugas tanggung jawab kami dengan baik, sehingga juga boleh menghadirkan keadilan dan juga kesejahteraan bagi bangsa dan negara kami, sehingga kesejahteraan bangsa dan negara kami ya Tuhan juga akan menjadi kesejahteraan bagi kami warga gereja yang ada di dalam. Ya Tuhan, di dalam pengasihan-Mu kami mohon, peliharalah kami dalam Yesus Kristus yang telah mengajar kami untuk berdoa. Bapa kami yang di surga, kudus kita dan janganlah membawa kami ke dalam musibah, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pengucapan syukur. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepada-Nya. Dengarlah naskah kita dari kitab Roma
satu yang menyatakan. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Mari kita berdiri dan membawa persembahan ini dalam doa secara berbalasan. Allah yang penuh kasih, oleh anugerah-Mu kami telah menerima segala yang baik dalam hidup kami. Untuk itu terimalah ungkapan rasa syukur kami melalui persembahan syukur ini untuk dipakai dalam pelayanan dan menghadirkan damai-Mu. Terimalah pula persembahan hati kami Tuhan, dan layakkanlah untuk menjadi berkat dalam pelayanan dan kesaksian di gereja. Amin. Nun di bukit yang jauh tampak kayu salib, lambang kutuk nestapa jelang. Salib itu tempat Tuhan Maha Kuasa
dan jadilah pelaku firman Tuhan di dalam kehidupan, di keluarga, gereja, masyarakat, dan bangsa. Jemaat kekasih Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu